Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kawan-kawan saya berbeda kembali lagi bersama Bang Eril. Bagi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai semua. Amin ya Rabbil alamin. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi kesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non SN atau kita kenal istilahnya dengan tenaga honorer, di mana informasi beredar saat ini adalah berkenaan dengan tenaga non ASN atau honorer, katanya yang lulus verifikasi BKN nih resmi diumumkan Menpan RB. Seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat ini. Baik, untuk satu TKP gitu kan ya. Nah, informasi yang makin sampaikan dalam kesempatan ini sebetulnya makin lansir dari globalforest.com. Untuk kawan-kawan yang belum subrek, silahkan nanti subrek ke sana, atau nanti kawan-kawan boleh meluncur ke kolom deskripsi, karena makin biasa selalu serahkan informasi yang makin sampaikan di kolom deskripsi agar nanti kawan-kawan yang penasaran boleh memastikan langsung informasi yang beredar dan yang selalu makin sampaikan ini. Di mana saat ini beredar informasi kepada kita bahwa tenaga honorer lulus verifikasi BKN resmi diumumkan Menpan RB, katanya. Ini diposting pada beberapa jam yang lalu, 5 jam nih kawan-kawan, masih hangat nih. Seperti apa informasinya? Mari kita simak videonya sampai akhir gitu. Jakarta Global Forest Menpan RB, Pak Abdullah Azwar Anas bersama BKN telah mengumumkan kabar gembira tenaga honorer Indonesia. Wah, alhamdulillah tuh kan kawan-kawan, kabar gembira ini. Itulah kenapa kita harus bersabar gitu, karena ya itu tadi, pemerintah sedang berencana untuk memberikan keadilan kepada semuanya gitu. Makanya terus molor gitu. Tapi ya itu akan ada kepastian. Di antaranya ini apa katanya? Dalam konferensi pers Selasa kemarin ya 25 Juni baru-baru kemarin nih, mengungkapkan bahwa sebanyak 1.788.851 tenaga honorer telah lolos dari proses verifikasi dan validasi PLPA BKN. Alhamdulillah. Jadi ternyata kawan-kawan 1,7 itu lolos ternyata ya. Kalau begitu ya ada harapan berarti ya. Coba kita cek ya. Proses PLPA yang komprehensif tersebut dilakukan untuk memastikan keabsahan data tenaga honorer seluruh Indonesia. Data tersebut mencakup 6 kriteria pokok seperti honorarium, surat keputusan pengangkatan, masa kerja, usia, jabatan, tingkat pendidikan, serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Tuh, ini dia. Menurut Menpan, hasil PLPA ini merupakan landasan untuk pengangkatan dengan honorer menjadi ASN pada tahun 2024. Dengan demikian, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan dan status tenaga honorer melalui kebijakan yang tepat sasaran. Tuh, betul kawan-kawan, karena ini sudah menjadi amanat Undang-Undang nomor ASN ya, nomor 20 tahun 2023, di mana di pasal 66 dikatakan bahwa seluruh tenaga non ASN dan apapun istilahnya itu katanya harus tuntas per Desember 2024 kan kawan. Nih, siapa yang akan dituntaskan? Mereka yang sudah terdata dalam database. Ya, dan terdata juga belum tentu, tapi mereka yang harus lolos PLPA juga. Dan kabar gembiranya adalah bahwa ternyata ada 1,7 juta, berarti hampir semuanya ya kalau gitu kawan-kawan lolos PLPA. Berarti memang data yang dikirimkan oleh kawan-kawan tidak fiktif kemarin ya, karena kalau fiktif akan terciduk gitu kawan. Ya, karena seperti saya sering sampaikan, tidak ada kesuksesan dengan adanya kecurangan gitu kan kawan. Lanjut. Tenaga honorer yang terdata dalam database BKN dan lolos PLPA dijamin diangkat kawan-kawan menjadi ASN baik dalam posisi P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Ini diharapkan akan memberikan stabilitas dan kesempatan untuk pengembangan karir yang lebih baik bagi mereka. Demikianlah kabar terbaru dari Menpan RB dan BKN terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024 kawan-kawan. Ya, jadi mereka yang ternyata ada 1,7 juta yang sering disampaikan yang terdata dalam database dan lolos, ternyata katanya lolos PLPA semuanya. Lolos PLPA. Kalau lolos PLPA maka akan dijamin lolos jadi ASN. Hanya nanti katanya ASN-nya ada 2 nih, bisa full time, yang sering memakai sampaikan itu, dan bisa part time. Jadi kuncinya apa? Kuncinya kawan-kawan harus ikut CAT. CAT di sini wajib hukumnya, walaupun formalitas nanti kawan-kawan di sini nggak boleh sembarangan. Kenapa? Karena di sini akan ada perankingan gitu. Jadi kawan-kawan harus belajar. Kenapa? Mereka yang lolos perankingan maka nanti akan diarahkan menjadi P3K full time. Mereka yang belum berkesempatan, mereka akan diarahkan menjadi part time. Itu sebabnya kawan-kawan harus ikut CAT dan harus mempersiapkan diri menghadapi CAT ini. Gitu kan ya. Lanjut.
Kemudian masih coba memastikan kebenaran dan informasi tadi dengan melansir ke www.klikpendidikan.id. Nanti kawan-kawan silahkan subrek juga ke sana karena biasanya website ini paling sering ya untuk berbagi terkait kabar tenaga non SN ini gitu. Di mana informasi yang beredar saat ini adalah Menpan RB tegaskan 2 kriteria utama untuk pengangkatan tenaga honorer 2024 nih, diposting oleh Pak Muhammad. Terima kasih Pak. Pada hari Selasa ya kemarin tuh, tadi malam berarti ya, masih hangat nih. Kita simak coba videonya ya. Sebuah kabar gembira menghampiri para tenaga honorer di seluruh Indonesia. Tuh lagi-lagi kabar gembira kawan-kawan. Menpan RB dengan tegas mengumumkan sebanyak 1,7 juta di Indonesia akan diangkat menjadi pegawai dengan tuh sejalan dengan tadi ya, karena mungkin lolos gitu ya, lolos perpa. Kalau lolos perpa berarti besar kemungkinan untuk kawan-kawan diangkat gitu. Namun bahasanya diangkat itu adalah tetap melalui seleksi ya, cuman bahasa di sini yang sering digunakan adalah diangkat gitu katanya. Nah, ini dia kabar gembira berarti kawan-kawan. Sebanyak 1,7 juta honorer akan mendapatkan NIP P3K kalaupun tesnya itu hanya formalitas, ungkap Pak Menpan RB itu. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi tetap harus ikut CAT kawan-kawan karena ini wajib ya. Inilah yang akan menentukan kawan-kawan mendapatkan NIP. Nah, kawan-kawan nanti setelah mendapatkan NIP akan diarahkan menjadi apakah menjadi P3K full time ya, yang full, apakah menjadi part time. Itulah di sini kawan-kawan harus belajar, tapi seperti yang sering Maki sampaikan itu. Nah, tapi nanti semuanya akan indah pada waktunya, yaitu menjadi full time ketika daerahnya memang membutuhkan ada ASN pegawai yang pensiun gitu kan. Lanjut. Langkah ini merupakan langkah besar yang sejalan dengan amanat Undang-Undang ASN yang mewajibkan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Namun tenaga honorer masih perlu mengikuti proses tes dalam harus. Jadi tetap harus ikut CAT. Walaupun CAT ini formalitas, kawan-kawan harus belajar. Kenapa? Karena di sini kawan-kawan gini, ketika daerah A misalkan ada honorer 1000 nih, ternyata formasinya ada 500, maka nanti akan di-ranking dari 1 sampai 500. Nah, mereka yang lolos rankingan akan diarahkan menjadi full time. Nah, itu. Nah, yang sisanya 501 sampai 1000 orang itu akan diarahkan menjadi part time. Nah, semuanya akan mengantongi ini. Bedanya apa? Bedanya kalau part time itu nanti tetap dalam penggajian nanti dia tidak akan kurang dari yang jumlah kawan-kawan terima saat ini sebagai seorang honorer gitu. Ya, lanjut. Pengumuman ini tentu menjadi harapan bagi sebuah tenaga honorer di seluruh Indonesia yang berharap dapat menjadi bagian dari 1,7 orang di angkat tersebut. Menpan RB telah menetapkan 2 kriteria utama. Nah, ini kriteria utama yang akan jadi prioritas, dan ini tapi nanti resminya akan ada di di PP turunannya ya. Ini siapa saja sih? Pertama, tenaga honorer yang telah mengabdi selama minimal 5 tahun secara berturut-turut sebagai honorer. Itu dia yang prioritas. Tapi ini belum ini hanya kabar angin ya, belum final gitu kawan-kawan. Kenapa? Karena ya nanti finalnya di PP itu, PP yang sekarang akan dirampungkan. Ya mungkin saja ini benar gitu karena kemarin sudah ada uji publikan seperti itu. Yang kedua, mereka yang telah terdata dalam database BKN tuh sudah lolos. Syarat tambahan lainnya adalah tenaga honorer yang telah tervalidasi oleh dia lolos itu mereka. Itu dia. Ya, jadi intinya tetap validasi lolos PREPA dari database BKN gitu kan. Bagi tenaga honorer yang memenuhi kriteria ini dapat misalkan mereka akan menjadi bagian dari kelompok besar yang akan menjadi P3K tahun 2024 ini. Dengan adanya angka ini diharapkan dapat memberikan stabilitas karir dan pengakuan yang pantas bagi para tenaga honorer yang telah lama menanti penangkatan ini. Ya betul memang. Nah, bagaimanapun juga pemerintah juga sebetulnya mengakui itu bahwa kawan-kawan honorer ini telah memberikan kontribusi yang besar untuk bangsa dan negara ini. Makanya kawan-kawan sekarang tetap jadi ASN jadi pelayan publik yang baik dan benar gitu kan ya. Kemudian jadi juga nanti setelah jadi lolos ASN makin berpesan untuk kawan-kawan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat gitu kan ya. Jangan nanti setelah jadi ASN hanya untuk datang untuk menerima gaji aja gitu, nggak boleh seperti itu, nanti gak berkah gitu kan kawan. Demikian informasi lengkap rencana pengangkatan 1,7 juta ini katanya tuh. Bagi pembaca yang merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikan kepada yang lain untuk menyebarkan kabar kita. Sudah ya, kalau makin sudah melakukannya, ini sudah disebarluaskan gitu kan. Oke kawan, baru itu saja dulu yang bisa diberikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kawan-kawan nanti diberikan kemudahan untuk lolos jadi ASN P3K tahun 2024 ini. Jangan lupa kawan-kawan, semakin lama tesnya semakin bagus untuk kawan-kawan mempersiapkan diri menghadapi tesnya gitu ya. Ya, di samping kita memaksimalkan usaha, kawan-kawan juga agar jangan lupa untuk memaksimalkan doa.
Karena apalah artinya usaha tanpa doa itu sama dengan sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sama dengan bohong. Antara usaha dan doa kan harus seimbangkan, juga perjuangan dan doa. Oke kawan-kawan, begitu saja dulu sedikit. Jika ada yang dituliskan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu mungkin akan coba bahas satu persatu. Oke, thank you for watching. See you next episode. Wabarakatuh.